Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman memilih, kembali lagi bersama saya Kirom di podcast Ngopi Dalu, ngobrol pintar pilkada dan pemilu bersama KPU Belitung. Dan luar biasa, pada video kali ini kita di episode pertama di tahun 2026 dan sudah hadir para ketua dan anggota KPU Kabupaten Belitung. Bersama kami sudah ada Pak Ketua, Pak Amir Husin. Halo Pak. Halo Pak Kirom. Oke, dan selanjutnya ada Pak Heri Wibowo selaku Divisi Hukum dan Pengawasan. Halo Pak. Dan selanjutnya di sampingnya ada Pak Yosi selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Halo juga. Dan selanjutnya ada Bu Meli Triani selaku Divisi Sosdikli Parmas SDM. Halo Bu. Hai Bang Kiro. Dan selanjutnya ada Ibu Novita selaku Divisi Rendati Dewa Rencana Data dan Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini membuka video podcast di awal tahun ya Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas dan mereview ke belakang di tahun 2025. Pastinya sudah melaksanakan banyak kegiatan nih dari masing-masing divisi. Mungkin yang pertama kita boleh disampaikan oleh Pak Ketua Pak Amir Husin terkait tentang bagaimana sih kegiatan 2025 berjalan. Silakan Pak. 2025 kalau kita ingin menjelaskan ya, mungkin sebelumnya izin dulu. Selamat tahun baru, tahun 2026. Semoga kita selalu sehat. Dan juga Belitung semoga akan menjadi lebih maju lah. Amin. Ya. Dalam perjalanannya KPU Kabupaten Belitung tahun 2025 cukup banyak sebenarnya memberikan sebuah gagasan yang kita coba laksanakan. Jadi ketika podcast di awal, kalau nggak salah kita juga sempat diminta menjadi pengisi ya, narasumber dalam podcast itu, kita memang sudah menyampaikan apapun kondisinya KPU akan terus berjalan karena kita memiliki amanah, kita memiliki tanggung jawab. Pendidikan politik itu penting Bang. Jadi pendidikan politik itu bukan hanya dari partai politik pada masyarakatnya kan, tetapi juga dari penyelenggaranya. Pentingnya pelaksanaan pemilu, terus juga manfaatnya bagi masyarakat. Nah itu terus kami coba laksanakan. Apapun kondisinya, apakah ada anggaran atau tidak ada anggaran, yang paling penting adalah inovasi yang bisa kita lakukan. Jadi selama tahun 2025 kemarin kita cukup banyak sebenarnya memberikan kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah kalau nggak salah Bu Melia kita mendapat apresiasi ya dari KPU Provinsi dalam proses kinerja. Jadi proker ataupun program kerja KPU Kabupaten Belitung di tahun 2025 mendapat apresiasi terbaik seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi ini merupakan langkah yang baik lah bagi kami untuk menyongsong di tahun 2026 dengan kembali harusnya memberikan inovasi dan gagasan terbaik, dan harapannya juga tentu ini akan menjadikan sebuah patokan kah ataukah menjadi sebuah role model kah bagi penyelenggara yang lain. Jadi tidak ada alasan bahwa KPU itu tidak bekerja ketika tidak ada tahapan, karena pada prinsipnya kami tetap bekerja. Mungkin itu Bang Kiro. Oke, terima kasih Pak Ketua, luar biasa ya. Sudah banyak sekali kegiatan di tahun 2025 berjalan dan sudah diapresiasi oleh KPU Provinsi ya Pak ya, terkait rencana kinerja kita di tahun 2025. Dan selanjutnya mungkin kita lanjut ke Pak Bowo ya. Pak Bowo, boleh disampaikan bagaimana rekap kegiatan dari divisi Bapak untuk di tahun 2025 itu sendiri? Oh iya, terima kasih Bang Kiro. Saya dari Divisi Hukum dan Pengawasan. Kegiatan selama 2025 cukup padat. Di Divisi Hukum dan Pengawasan sendiri, kita ada program namanya Telah Hukum. Itu sudah berjalan sejak di tengah tahun 2025. Sudah ada beberapa case-case. Jadi program ini kita rancang karena memang kita sedang tidak dalam tahapan. Jadi kesempatan buat kita sumber daya manusia yang ada di KPU Kabupaten Belitung ini untuk upgrade skill lah. Khususnya ketika masa tahapan itu kan kita tahu di ujung setiap pemilihan itu selalu ada sengketa. Nah, sengketa ini kan cukup menguras tenaga dan pikiran kita ketika kita menghadapi sengketa. Nah, di saat tidak ada tahapan seperti ini, kita sebagai penyelenggara, kami khususnya di Divisi dan Pengawasan, ingin menaikkan atau scale up lah untuk kemampuan kita ketika nanti masa tahapan
menghadapi proses sengketa itu. Jadi selama tidak ada tahapan ini, divisi hukum dan pengawasan konsisten setiap bulan kita mengadakan bedah kasus untuk semua kasus hukum yang sudah dilewati, baik itu di KPU Kabupaten Belitung ataupun KPU di tempat lain, sebagai sarana pembelajaran buat kita. Jadi kita nanti belajar dari pengalaman-pengalaman orang yang sudah pernah sengketa, dan kita membahas setiap kasus-kasusnya. Ada kasus yang kita pernah bahas seperti masalah pencalonan, ada case kita bahas masalah sengketa tentang pencalonan calon legislatif di pemilu sebelumnya. Nah, harapannya memang dengan kita rajin menelaah pengalaman-pengalaman sengketa dari KPU kabupaten atau provinsi yang lain, kita bisa punya wawasan sehingga ketika nanti kita menghadapi sengketa kita sudah siap, dan kita melihat peraturan-peraturan dari mulai periode-periode sebelumnya kan semakin baik tuh peraturan-peraturannya. Kalau undang-undang kan memang kita berpijaknya selalu sama. Kalau yang sebelumnya itu di pemilu kita pakai Undang-Undang 7 2017. Nah, tapi keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KPU melalui PKPU kan berkembang. Ya. Nah, kita punya pandangan bagaimana dulu dan nanti ke depannya bagaimana. Seperti itu, Mas Kiro. Baik, kayak luar biasa dari hukum dan pengawasan itu, walaupun belum tahapan tapi sudah proses pembelajaran Ya. supaya menghindari kesalahan-kesalahan yang pada saat penyelenggaraan pemilu ke depan ya Pak ya. Ya, Luar gitu. biasa. Baik, selanjutnya ada Pak Yosi untuk teknis penyelenggaraan pemilu, mungkin bisa disampaikan Pak review kegiatan di tahun 2025 itu apa aja sih Pak? Baik, terima kasih Mas Kiron. Mungkin sama juga dengan divisi-divisi lainnya di KPU, divisi teknis juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya karena memang kita KPU ini kan institusi ya, lembaga yang tidak lepas dari urusan perkantoran. Mungkin ya sebagian juga kita melaksanakan kegiatan evaluasi atau perencanaan untuk tahun mendatang. Khusus untuk di tahun 2005 kemarin kita melaksanakan kegiatan sosialisasi PKPU, dan juga melaksanakan kegiatan audiensi maupun silaturahmi kepada semua partai politik yang ada di Kabupaten Belitung. Dan dalam kegiatan tersebut kita banyak menyerap aspirasi dari para pengurus parpol dan juga masukan dan saran untuk perbaikan kita untuk melaksanakan kegiatan pemilu maupun pemilihan di masa yang akan datang. Dan juga di dalam pertemuan itu kita sekaligus melaksanakan sosialisasi kegiatan pemutahiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan, yang mana kegiatan ini untuk memudahkan kita nanti di tahapan pemilu selanjutnya, yang mana seperti yang kita ketahui ada 4 hal yang dalam pendaftaran pemutahiran data dan dokumen partai politik itu dalam kegiatan pendaftaran nantinya. Yang pertama berkaitan dengan kepengurusan partai politik tersebut, bagaimana kepengurusannya, karena seperti yang kita ketahui sangat dinamis sekali, banyak parpol sudah berganti untuk kepengurusannya. Kemudian domisili kantor. Selanjutnya anggota partai politik tersebut, ini juga sangat dinamik ya, karena memang seperti yang kita ketahui juga anggota partai politik ini masuk dan keluar, apalagi di saat menjelang biasanya ada perekrutan PNS ataupun P3K dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memang harus mempunyai syarat non partisan ya. Mungkin nanti banyak anggota-anggota partai politik yang berubah. Kemudian yang keempatnya itu berkaitan dengan partisipasi perempuan di dalam keanggotaan partai politik tersebut. Kemudian selanjutnya juga kita melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan PAW yang ada di Kabupaten Belitung, yang mana PAW ini kan bisa berlangsung kapan saja gitu. Jadi setiap bulan ada evaluasi dari divisi teknis berkaitan dengan pengelolaan data untuk pengisian di
aplikasi Simpau itu ya, berkaitan dengan pengertian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Belitung. Mungkin seperti itu Bang Kiro yang dapat disampaikan. Iya, baik. Terima kasih Pak Yosi. Jadi di teknis penyelenggara pemilu itu tadi ada audiensi dan silaturahmi ke parpol ya Pak ya. Dan juga ada sosialisasi PAW ya Pak ya, pergantian antara waktu di anggota legislatif. Dan terima kasih Pak Yosi, dan selanjutnya kita beralih ke Ibu Meli ya. Bu Meli, terkait tentang kegiatan Sosdikli, Parmas, dan SDM Bu. Apa aja nih Bu yang udah dilaksanakan di tahun 2025? Boleh Bu, silakan. Oke, terima kasih Bang Kirom dan teman pemilih semua. Kalau kita bicara divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM sepertinya panjang banget nih. Ngomongnya aja ini agak belibet ya. Sosdikli, Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Sumber Daya Manusia. Ada 3 sub ini berkaitan dengan sosialisasi, kemudian partisipasi, dan SDM-nya sendiri. SDM ini bukan hanya rekrutmen badan ad hoc, tapi juga SDM dalam kesekretariatan internal KPU. Kalau kita bicara beberapa kegiatan cukup banyak, sebenarnya karena memang cukup banyak sub-subnya gitu, seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. KPU Kabupaten Belitung itu mendapatkan peringkat terbaik seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung atas kinerja dan inovasi-inovasi yang diciptakan oleh anggota, ketua maupun sekretariat gitu KPU Kabupaten Belitung. Jadi bukan hanya kebanggaan bagi divisi Sosdikli Parmas juga, tapi juga karena inovasi dari divisi hukum, teknis, datin, dan kul juga, sehingga kita bisa mendapatkan peringkat terbaik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya kalau kita bicara 2025, inovasi-inovasi ini cukup banyak yang dilakukan gitu. Di tengah tadi keterbatasan anggaran karena memang tidak tahapan, kita mencoba melakukan sosialisasi melalui media sosial. Contohnya melalui podcast yang pada hari ini kita lakukan, dan itu sudah berjalan di 2025 kemarin. Kemudian selain podcast juga kita mencoba berbagai macam inovasi kalau untuk SDM-nya. Kalau kita bicara sumber daya manusia, tentunya kita berbicara peningkatan kapasitas gitu ya, kapasitas di internal kita sendiri gitu. Nah, kapasitas di internal kita sendiri ini tentunya berkaitan dengan secara keilmuan pasti, kemudian psikologis juga, dan secara spiritualnya gitu. Nah, divisi SDM ini mengadakan beberapa kegiatan. Contohnya kalau untuk peningkatan spiritual, tentunya kita setiap bulan itu kita mengadakan ceramah agama, kemudian kita coba berbagi dengan masyarakat sekitar, kemudian kita juga kalau untuk psikologis, karena tentunya lagi hit banget nih burnout gitu ya. Nah, kita coba mengadakan webinar psikologi gitu tentang growth mindset, bagaimana kita mengembangkan diri kita gitu, bagaimana kita keluar dari zona nyaman seperti itu, sehingga kita bisa optimal dalam bekerja gitu. Nah, mungkin kalau bicara Sosdikli Parmas SDM jadinya tuh banyak banget nih gitu ya Bang Kirom ya. Dan banyak sosialisasi yang kita lakukan di tengah keterbatasan anggaran. Salah satunya kita melakukan sosialisasi juga ke pemilih pemula. Pemilih pemula ini jadinya kita mencoba mengambil misalnya dari perwakilan-perwakilan OSIS gitu. Nah, kemudian kita mengadakan lomba video kreatif, lomba pembuatan esai gitu. Nah, karena memang lagi-lagi keterbatasan anggaran, jadi bagaimana kita mengemasnya, anggarannya sedikit, tapi ini bisa tersosialisasi dengan baik gitu ke masyarakat. Nah, tentunya kita juga menyesuaikan dengan generasi ya tentunya. Jadi generasi sekarang itu banyak juga menggunakan media sosial. Jadi KPU Kabupaten Belitung bukan hanya punya YouTube, Instagram, Facebook, tapi juga kita berinovasi baru dengan TikTok tentunya. Karena Gen Z ini sudah harus siap gitu ya dengan TikTok gitu. Jadi kita juga mencoba di 2025 di akhir 2025 kemarin mencoba untuk membuat akun TikTok juga gitu biar bisa tersosialisasi dengan baik nantinya. Begitu Bang Kiro. Wah ya, luar biasa. Jadi memang kegiatan dari Sosdikli Parmas SDM itu lumayan banyak ya Bu ya. Banyak banget. Saya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Meli, dan selanjutnya kita lanjut ke Ibu Novita. Bagaimana Bu kegiatannya apa aja nih di tahun 2025 untuk Rendatin sendiri Bu? Boleh bisa disampaikan Bu? Oke, makasih Mas Kiron. Jadi untuk divisi Rendatin
kayaknya ada kurang lebih mirip dengan yang divisi teknis tadi. Kalau divisi teknis pemutahiran data parpol, jadi partai politik yang dimutakhirkan, sementara di Datin ada pemutahiran data pemilih. Jadi data pemilih yang kita mutakhirkan. Bagaimana cara memutakhirkannya? Jadi sepanjang tahun 2025 kemarin kita melaksanakan coktas atau pencocokan penelitian terbatas. Jadi coktas itu ya seperti pada saat tahapan dulu. Jadi kita datang ke terjun langsung ke masyarakat, datang dari rumah ke rumah untuk memastikan bahwa data ini sudah valid atau tidak. Karena kita kan mendapatkan data turunan dari pusat, kemudian kita memastikan di lapangan apakah data ini sudah sesuai atau belum. Jadi otomatis kita harus datang, tapi tidak semua, karena kalau data semua banyak sekali kan, jadi kita ambil sampling saja untuk beberapa kategori. Dan setiap 3 bulan atau per triwulan, jadi kita plenokan, kita tetapkan bahwa jumlah pemilih kita pada TW1 2025 itu sekian, sampai di TW4 di akhir bulan Desember. Dan dari situ karena dilakukan pemutahiran secara berkala dan terus-menerus, di situ kelihatan ternyata pemilih kita untuk Kabupaten Belitung bertambah dibanding pada saat pemilihan terakhir pilkada kemarin. Jadi mungkin itu yang kita lakukan sepanjang 2025 gitu Mas. Ya luar biasa ya Bu Novita. Jadi perjalanan data tuh panjang. Namun ya prosesnya mulai dari tahun 2025 adalah melalui pemutahiran data pemilih ya Bu ya. Luar biasa di lapangan menyesuaikan karena data pemilih itu penting ya Bu ya. Dan dinamis sekali, selalu berubah. Akhirnya perlu adanya pemutahiran sesuai secara berkala ya Bu ya. Ya luar biasa teman-teman pemilih, ternyata memang kegiatan di tahun 2025 itu cukup banyak. Masing-masing divisi mempunyai kegiatan unggulan-unggulan di tahun 2025 dan alhamdulillah berjalan secara efektif dan efisien di tengah efisiensi anggaran tetap berjalan dengan baik. Benar Pak Ketua? Benar baik. Nah di tahun 2025 kita sudah selesai mereview, merekap di kegiatannya, dan kita sudah kembali lagi ke tahun 2026 yang akan datang ini. Apakah ada nih gebrakan-gebrakan baru, ide-ide baru, inovatif baru dari KPU Kabupaten Belitung di tahun 2026? Mungkin dimulai dari Pak Ketua sendiri ya, mungkin ada harapan di tahun 2026 ini, atau ada idenya dari Pak Ketua mungkin untuk di tahun 2026 untuk KPU Kabupaten Belitung, Pak. Silakan Pak. Ya, makasih Bang Hiro. Jadi untuk 2026 sebenarnya konsepnya hampir sama. Kita kan hanya menjalankan rutinitas yang pertama ya. Yang pertama itu kita menjalankan rutinitas. Ya dari mulai perencanaannya kita sudah susun dari awal tahun, ada beberapa hal yang mungkin akan tetap kita jalankan pada tahun 2025. Seperti kalau kawan-kawan dari Rendatin, Bu Ita ya, kita akan tetap melakukan proses pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan. Itu kan seperti ulang ada pleno seperti yang disampaikan dari Ibu Ita tadi. Terus juga kita akan melakukan coktas, pencocokan terbatas terkait dengan data pemilih yang nanti kemungkinan itu yang akan diturunkan dari pihak KPU RI, yang datanya memang sebenarnya dari Kemendagri juga. Jadi itu nanti akan kami lakukan, itu kan sebenarnya rutinitas tapi kegiatan yang memang harus kami jalankan. Lalu yang terkait dengan pemutahiran data partai politik seperti yang disampaikan Pak Yosi itu juga akan terus berjalan karena memang kebetulan itu dilaksanakan per 6 bulan sekali ya Pak Yosi ya. Jadi per semester itu harus dilaksanakan pemutahiran, dan itu kami sampaikan kepada partai politik karena penting untuk kami sampaikan seperti yang sudah disampaikan dari Pak Yosi, bahwa ketika proses pendaftaran partai politik nantinya itu tidak akan terlalu sulit kawan-kawan dari partai politik. Kalau yang memang sudah memiliki parlemen itu kan dia sudah yang penting sudah mungkin dia hanya dilakukan proses verifikasi administrasi saja. Jadi itu tidak bakal terlalu sulit. Tetapi kan ketika nanti data yang mereka susun, kita sudah berdasarkan sipol ini Bang. Jadi sistem informasi partai politik. Kalau nanti dalam data sipolnya tidak sesuai, itu sebenarnya juga akan memperlambat proses pendaftaran dari kawan-kawan partai politik. Nah selain itu juga kami menyampaikan dengan kawan-kawan dari partai politik yang non-parlemen. Nah yang non-parlemen kami sampaikan kepada kawan-kawan parpol, nanti dipersiapkan jumlah anggotanya itu harus sesuai. Jadi nanti ketika proses verifikasi faktual yang dilakukan dari KPU itu bisa berjalan dengan baik. Karena kan kita juga lumayan banyak ya partai politik yang tidak memiliki parlemen di pusat, tetapi kan mereka memiliki keterwakilan di DPRD kabupaten. Jadi kami sampaikan ya Pak, ini kalau bisa maksimalkanlah proses perekrutan anggotanya.
Dan juga memang karena kawan-kawan di DPR sebenarnya juga di kawan-kawan partai politik menginginkan pengejaran jumlah kursi menjadi 30, artinya kan itu sekitar 200.000 plus 1 jumlah penduduk yang harus terdata di catatan sipil. Jadi kami menyampaikan kepada kawan-kawan parpol kalau bisa ya di atas angka 200 lah, karena dia 1/1000 ya Pak Yosi ya, yang akan diselfin kita tapi belum tahu. Tetapi itu sudah kami sampaikan dari awal karena ini penting. Ya kita kan sebagai penyelenggara ini sebenarnya lebih kepada memberikan Informasi nih ya boleh. memberikan informasi, melayani dari partai politik, karena mereka lah yang sebenarnya pesertanya, kita ini kan IO-nya saja. Penyelenggaranya. Nah, tetapi kan kalau IO kita harus menyampaikan, oh ini Pak yang harus disiapkan, jangan sampai kurang. Jadi ketika nanti prosesnya berjalan, mereka lebih enak. Jadi kami ingin juga menyampaikan kepada kawan-kawan parpol bahwa KPU itu bukan hanya lembaga penyelenggara negara saja pada saat pemilu, pada saat tahapan, tetapi sebelum tahapan pun kita sebenarnya bisa. Jadi kita terus melakukan koordinasi dengan kawan-kawan parpol. Nah, terus terkait dengan kajian hukum juga akan terus berjalan, Pak Heri ya. Iya. Karena memang kegiatan itu juga merupakan momen sebenarnya. Momen ini kan tahapan lagi belum terlalu padat. Jadi momen bagi kita untuk mengupgrade ilmu, bukan hanya di unsur pimpinan saja, tetapi di unsur sekretariat. Mengapa sekretariat tidak bisa kita hilangkan? Karena sebenarnya pada prinsipnya itu ya ini kan saling berhubungan. Ya, kita hanya kalau unsur anggota KPU ini ya lebih kepada apa ya? Kita untuk memberi keputusan lah ya. Keputusan. Kita hanya memberikan keputusan walaupun secara kajian itu kita juga sebenarnya membaca. Jadi kan walaupun di awal biasanya kawan-kawan sekretariat kita coba bikin susun bareng-bareng, walaupun nanti penentunya adalah di unsur pimpinan, tetapi kan yang harus di-upgrade adalah keseluruhan. Jadi saya sampaikan dengan kawan-kawan kayaknya ini harus terus berjalan, dan itu insya Allah akan terus berjalan karena Pak Heri juga luar biasa semangat. Kita bahkan ngundang narasumbernya dari luar Belitung ya. Ada yang dari Kabupaten sebelah. dari Pangkal Pinang, Dari provinsi gitu ya. ada dari provinsi kita undang, ada dari Kabupaten Belitung Timur. Itu artinya kita mencoba untuk mengupgrade diri. Kebetulan kita tidak ada sengketa, ya kita minta kawan-kawan yang bersengketa. Jadi jangan sampai nanti ke depan kita ada masalah, kita tidak tahu gitu kan, ataupun nanti ketika kita sudah belajar kita menghindari sengketa tersebut, oh ini nih rule yang harus kita lakukan agar masalah itu tidak muncul di kita gitu kan. Walaupun kita juga sempat ada masalah sebenarnya di pemilu tahun 2024 kemarin, tetapi hal itu kan akhirnya bisa terselesaikan juga. Ya mengapa? Karena ada koordinasi yang baik, sebenarnya ada ilmu-ilmunya juga mungkin dari kita masih kurang, akhirnya menjadi bahan evaluasi kami, ini ke depan tidak boleh terjadi lagi. Makanya kajian itu dilaksanakan. Nah, lalu juga kegiatan seperti podcast ini memang harus terus berjalan ya. Ini Bu Eli luar biasa juga. Dan kalau tidak salah podcast Belitung ini menjadi starting awal ya. Starting awal sebenarnya ini kegiatan yang memang sudah dicanangkan dari KPU RI. Tetapi mungkin dari beberapa kawan-kawan kabupaten kota lain masih dengan kesibukan yang lain hingga akhirnya agak terlambat, dan kebetulan KPU Kabupaten Belitung menjadi pelopor untuk menjalankan kembali kegiatan yang memang sebenarnya sudah dicanangkan dari KPU RI. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang akan terus berjalan di tahun 2026 ini. Walaupun nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan tambahan yang akan berjalan, sebenarnya kebetulan Bang Kirom, KPU itu sekarang dia program kerjanya disusun per bulan. Jadi di awal bulan kita susun, nanti akan dievaluasi kembali pada saat awal bulan ke depan. Nah, jadi kalau berbicara proyek-proyek ke depan, sebenarnya nanti kawan-kawan lah yang akan lebih menyampaikan secara detail. Yang pasti kemarin kita juga sudah melakukan koordinasi dengan kawan-kawan Politeknik Belitung, dengan Pak Direkturnya Pak Agi. Jadi ada beberapa hal yang akan kita coba kombinasikan antara KPU dengan Politeknik Belitung, itu salah satunya. Lalu juga kita akan kembali melakukan koordinasi dengan kawan-kawan partai politik, dan juga kita mencoba menginisiasi ataupun juga bersama-sama untuk mengejar ataupun harapan dari dari masyarakat lah mungkin juga yang memang menginginkan agar Kabupaten Belitung memiliki
Jumlah 30 kursi ini kita terus melakukan koordinasi Bang Kiram, baik itu dengan unsur legislatifnya, dengan unsur eksekutifnya, dan juga unsur-unsur terkait lainnya, agar kegiatan ataupun harapan dari masyarakat Kabupaten Belitung ini bisa menjadi tercapai di tahun 2024 nantinya. Di 2029, maaf. Nah, selain itu juga beberapa hal yang akan kami lakukan ke depan, apalagi ya, sepertinya hanya itu untuk di rutinitas yang di bulan-bulan ke depan akan berjalan. Ya, paling karena mendekati momen Ramadan, kita juga sudah menyusul kemarin, kita akan melakukan safari Ramadan, kemungkinan besar, dan itu akan dilaksanakan pada bulan Maret. Jadi kita step by step. Jadi kalau kita sampaikan secara menyeluruh, karena tidak ada tahapan, kita menyesuaikan idenya. Jangan sampai nanti idenya kita buat, gara-gara anggarannya tidak ada ya, ini malah bisa tidak berjalan. Iya. Jadi kita bikin, kita bisanya apa, kita laksanakan kapan. Kita bisa apa, kita laksanakan kapan, evaluasi. Nah, kalau untuk secara mendetail, sebenarnya kawan-kawan divisi terkait lah, terutama sebenarnya Ibu Meli dengan Ibu Novita, yang paling banyak akan melaksanakan kegiatan sebenarnya. Kalau divisi keuangan umum dan logistik ya terbatas sebenarnya, hanya rutinitas terkait dengan pengelolaan keuangan, terus terkait dengan arsiparis, terkait dengan pendataan BMN, itu untuk full. Jadi terbatas Bang Kirom. Kalau Mas Eri fokusnya kita mengkaji aja, mengkaji sebagai bahan evaluasi agar ada masalah ke depan, Bang. Nah, kalau Pak Yosi mungkin juga agak lumayan ya, karena berkaitan dengan partai politik. Beliau ini sudah siap-siap untuk dikejar dari partai politik, karena proses pendaftaran itu kan harapannya kita tidak dikejar, Bang, ya. Makanya kita yang mengejar terlebih dahulu. Kalau biasanya kan parpol mengejar di ujung. Kalau sekarang kita coba rubah nih. Informasikan di depan ya. Kita kejar dulu, kita informasikan di depan. Mitigasi dulu. Jadi harapannya tidak ada masalah ketika proses pendaftaran, semua udah clear. Jadi yang paling banyak mungkin nanti kita fokuskan dengan Ibu Meli. Oke, gitu Bang Kiram. Oke, siap. Terima kasih Pak Ketua. Lumayan banyak inovasi yang akan dilaksanakan Kabupaten Belitung di tahun 2026. Dan tadi mungkin dari Pak Bowo ada nggak tambahkan Pak? Sedikit mungkin. Selain kegiatan kajian hukum, sebenarnya yang pengen difokuskan pada tahun 2026 ini salah satunya adalah kita sebenarnya punya JDIH, Mas Kiram, sebagai sumber informasi buat teman-teman pemilih yang ingin mengetahui peraturan-peraturan atau produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU secara umum, KPU RI, dan juga produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Belitung. Misalnya kalau misalkan kawan-kawan pemilih atau teman-teman pemilih ingin melihat jumlah pemilih yang sudah termutakhirkan, yang seperti disampaikan Ibu Novita tadi, itu bisa di-download di GDIH KPU Kabupaten Belitung. Nah, di 2026 ini kami di divisi hukum juga pengen mensosialisasikan itu, mungkin nanti kolaborasi dengan Ibu Meli yang punya kendali di sosialisasi dan sindikat pemilihan. Karena memang semakin hari masyarakat tuh harusnya kita berharapnya semakin paham gitu. Memilih itu bukan cuma sekedar memilih yang akan dipilih misalkan legislatif atau eksekutif, tapi aturan-aturan main yang dilakukan atau yang menjaga supaya proses demokrasi ini berjalan sesuai dengan undang-undang, baik itu pemilihnya, pesertanya dari partai politik, dan kita sebagai penyelenggara gitu. Aturan-aturan saja kalau masyarakat atau teman-teman pemilih ingin mengetahui lebih detail, lebih dalam tentang peraturan-peraturan dari mulai tingkat pusat sampai di KPU Kabupaten Belitung, kawan-kawan bisa mencari informasinya di JDIH KPU Kabupaten Belitung. Nah, 2026 ini kami di KPU Kabupaten Belitung ingin fokuskan untuk sosialisasi JDIH itu agar semakin dekat dengan kawan-kawan pemilih, sehingga kawan-kawan bisa semakin paham bagaimana sih rules atau landasan hukum atau aturan yang mengatur proses terjadinya pemilu atau pemilihan. Atau mungkin nanti bisa ditambah di bawahnya. Iya. Di bawah ini ya. Nah, gitu linknya di sini nih. Oke, siap. Terima kasih Pak Bowo. Ya, luar biasa jadi IH ya Pak ya. Ya, oke, siap. Dan dari Pak Yosi sendiri bagaimana Pak? Ada tambahan Pak yang seperti yang sudah dijelaskan Pak Ketua, ada tambahan lagi nggak Pak? Pak Yosi. Itu sudah lengkap sebenarnya disampaikan Pak Ketua. Panjang kawan-kawan yang lain tadi. Ya, seperti yang kita ketahui, lembaga pemilu ini kan kita kolektif kolegial. Jadi
apapun kegiatan di masing-masing divisi itu sebenarnya merupakan kegiatan bersama jadi satu sama lainnya. Jadi antar pimpinan itu kita setara. Walaupun masing-masing divisi mempunyai mungkin tupoksi atau tanggung jawab masing-masing. Nah, pada intinya seperti disampaikan oleh Pak Heri tadi, untuk mensukseskan kepemiluan ini kan ada seperti 3 mata tombak itu. Ada penyelenggara, selanjutnya ada peserta pemilunya, kemudian ada pemilih. Jadi untuk mensukseskannya mungkin untuk pemilih tadi udah dilaksanakan kegiatan melalui Rendatin, perencanaan data dan informasi, kemudian sosialisasinya di Parmas, penguatan kapasitas penyelenggaranya di hukum, logistiknya di KUL ya di Pak Ketua, kemudian secara teknis ada di teknis penyelenggaraan. Jadi kita ini setara sebenarnya. Jadi dalam berkegiatan itu kita laksanakan bersama-sama melalui keputusan yang diambil secara bersama melalui pleno. Mungkin seperti itu Mas Kiro. Iya, baik. Terima kasih Pak Yosi atas tambahannya. Dan kita lanjut ya ke yang katanya kegiatannya paling banyak ya. Kegiatan paling Karena banyak. namanya aja panjang. Panjang Jadi Jangan ya. Baik, kita langsung mulai ke Bu Meli. Gimana nih Bu? Tadi katanya banyak bakal inovasi baru dari Sosdikri Parmas SDM nih Bu. Boleh disampaikan nih? Oke, makasih Bang Kirom. Untuk 2026 tentunya kita harus lebih kerjanya harus lebih ekstra ya sebenarnya khusus Sosdikri Parmas dan SDM ataupun divisi-divisi yang lainnya gitu. Karena kenapa? Karena kita mempertahankan juara itu lebih sulit daripada kita untuk meraihnya gitu ya. Jadi kita harus mencoba membuat inovasi-inovasi ataupun hal-hal baru yang tentunya mungkin kalau kita sama dengan 2025, tentunya KPU kabupaten lain juga mereka akan meniru gitu ya. Jadi kita terus harus membuat hal-hal yang baru tentunya. Nah, yang disampaikan ketua tadi yang rutinitas ya pastinya podcast gitu ya, itu pasti rutinitas akan terus berjalan. Kemudian seperti tadi misalnya penguatan SDM itu insya Allah kemudian akan terus berjalan. Dan juga untuk sosialisasi ini memang kan di setiap tahun itu biarpun anggarannya terbatas, kita juga tetap melakukan sosialisasi baik itu melalui daring ataupun luring gitu ya ke teman pemilih. Nah harapannya memang teman-teman pemilih ini paham bahwa kita itu tadi prinsipkan Pak Yos itu punya 3 tombak itu ya, teman-teman itu harus paham, kita tuh harus ikut berpartisipasi gitu. Kita harus memberikan suara kita harus berkontribusi, bukan cuma sekedar kita kadang-kadang lagi trennya tuh sekarang ngapain sih nyoblos gitu ya. Itu juga lagi kita edukasi sebenarnya melalui kegiatan-kegiatan di 2026 ini. Karena kan Pak Ketua kita nggak tahu ya Pak Ketua kapan nanti tahapan gitu ya. Jadi kita sudah curi start dulu nih sedikit-sedikit kita lakukan sosialisasi gitu. Nah kemudian di 2026 tentunya selain kegiatan rutinitas juga gitu kita akan melakukan beberapa kegiatan yang kalau dibocorkan nanti gimana ya? Nanti tunggu saja gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Belitung, khususnya divisi Sosdikri Parmas dan SDM gitu, dan juga divisi-divisi yang lainnya, karena memang ada yang secret yang memang mungkin kita nggak bisa bocorkan di sini gitu ya. Yang pastinya besarannya seperti itu gitu. Sosialisasi kepada pemilih pemula ataupun lansia, kemudian tadi MOU yang sudah disinggung oleh ketua ke beberapa lembaga, salah satunya Polbel, kemudian rutinitas podcast dan penguatan kelembagaan SDM-nya gitu. Nah dan beberapa hal lain yang mungkin nanti akan kita lakukan. Begitu Bang Kiro. Ya luar biasa ya. Sepertinya Bu Meli sudah menyiapkan gebrakan-gebrakan baru dan inovasi baru yang bakal wow gitu ya. Wow. Luar biasa. Baik, tadi kita sudah mendengarkan dari Bu Meli. Nah dari Bu Novita gimana Bu? Ada tambahan nggak Bu untuk kegiatan Rendatin sendiri Bu? Oke, karena memang kemarin kita fokus di Joktas ya Mas ya. Jadi mungkin kedepannya ya kita biasanya kalau berhubungan dengan data pemilih itu kita tidak terpisahkan dengan Dukcapil. Tentunya koordinasi dengan Dukcapil harus kita bangun terus karena ya tadi data pemilih itu kan
dinamis, jadi Dinamis. memang harus terus-menerus berkoordinasi dengan Dukcapil. Tapi di 2026 mungkin kita bisa meluaskan lagi koordinasinya, tidak hanya dengan Dukcapil tapi dengan pihak-pihak lain. Contoh kemarin sudah ada pembahasan dengan teman-teman, dengan Bapak Ketua juga, bahwa kita akan berkoordinasi dengan DPPK BPMD, karena bicara pemilih, bicara masyarakat, Pak RT lah yang ada di garda terdepan gitu. Jadi sehingga untuk keakuratan data pemilih ya kita bisa mengandalkan Pak RT. Harapannya kan ke depan data kita baik gitu, bagus, rapi datanya, karena yang selama ini kami temui di lapangan tuh biasanya yang pindah tidak memperbarui datanya, yang berganti status tidak memperbarui, jadi itu yang agak kesulitan. Jadi di 2026 pun mungkin akan banyak bergandengan tangan juga dengan Bu Meli, karena kita harus mensosialisasikan, selain tadi sosialisasi untuk pendidikan pemilih, juga kita ingin mencoba mensosialisasikan tentang kesadaran atau awareness gitu ke masyarakat bahwa data pemilih ini penting gitu. Jangan sampai kita kehilangan hak pilih gara-gara data kita tidak valid. Begitu kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga hak pilih masyarakat, kok justru masyarakatnya yang sendiri yang kurang aware dengan hak pilih mereka, begitu. Mungkin itu Mas, mudah-mudahan nanti di 2026 semua rencana kita bisa berjalan dengan lancar. Dari awal kemudahan untuk semuanya. Amin. Baik, luar biasa. Tadi sudah dijelaskan ya teman-teman pemilih terkait tentang rencana kinerja di tahun 2026, dan kita sudah di sesi akhir, Pak Ketua dan Ibu anggota, Bapak Ibu anggota KPU Kabupaten Belitung, dan mungkin bisa di closing statement-nya langsung diwakili oleh Pak Ketua lah. Bagaimana nih closing statement untuk teman-teman pemilih? Silakan. Udah closing ya. Closing. Ya, sebenarnya gini Bang Kirom, konsep KPU itu kan dia tentu bekerja sama ya, suksesnya sebuah penyelenggaraan itu atas kerjasama yang baik. Kalau tadi kata Pak Yosi menyampaikan ada 3 trisula ya bahasanya. Trisula itu antara penyelenggara, peserta dengan pemilih. Tetapi saya lebih menambahkan lagi sebenarnya. Jadi ada dari unsur Forkopimda sebenarnya. Jadi dapat kami sampaikan proses pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu tahun 2024 ataupun pemilihan untuk kepala daerah tahun 2024, itu tentu kami juga menyambut baik lah, dan juga mengapresiasi. Lagi-lagi saya selalu menyampaikan suksesnya pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Belitung itu berdasarkan hasil kerjasama yang baik dari penyelenggara dengan unsur Forkopimda yang ada di Kabupaten Belitung. Jadi unsur-unsur itu sangat luar biasa, wabil khususnya ya dapat kami sampaikan untuk Kabupaten Belitung itu memberikan sebuah baik itu sebuah pandangan, nasihat, pengawalan dan pengawasan secara langsung Bang Giro. Jadi makanya untuk tahun 2026 juga kemarin saya juga sudah coba berkoordinasi dengan Bu Sekretaris, dan kemarin juga sudah disampaikan ya pada saat kita rapat bahwa kita akan kembali melakukan koordinasi. Suksesnya penyelenggaraan kepemiluan itu di suatu daerah sebenarnya berdasarkan koordinasi yang baik itu antara penyelenggara, partai politik tadi selaku peserta, disampaikan ke masyarakat, dan ini juga unsur yang terpenting sebenarnya, unsur dari pemerintah daerah. Jadi untuk tahun 2026 juga dapat kami sampaikan sebenarnya salah satu hal yang akan kami lakukan, kembali akan melakukan silaturahmi ya, sebenarnya silaturahmi, koordinasi dengan unsur-unsur terkait, walaupun juga ada tambahan seperti dari Wita tadi menyampaikan kita akan ke di Dukcapil ya, di Dukcapil, di PPKP PMD itu akan kita jalankan. Jadi unsur-unsur terkait itu kita jalankan, dan kemarin kita juga sudah sampaikan, kami juga sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Yosi. Kayaknya kita nanti di pertengahan sebelum akhir semester Pak Yosi ya, kita akan kembali melaksanakan silaturahmi dengan kawan-kawan partai politik. Kembali mengingatkan Bang. Jadi jangan sampai di tahapan nanti lo KPU ini nggak ada ngomong apa, kok bisa kayak gini. Kejutan. Iya, jadi dari awal sudah kami sampaikan. Kaget ya. Jangan takutnya kaget. Jadi kalau kita sudah 2 kali 3 kali silaturahmi Pak Yosi ya, kalau mereka kaget kan ya harapannya tidak ada lah. Jadi mudah-mudahan semua lancar gitu kan. Jadi karena berdasarkan data yang kami dapatkan juga dari kawan-kawan subbagian teknis, untuk partai politik di Indonesia secara umumnya itu kurang lebih berapa nomor Pak Yos ya? 72 ya, 72 atau 73. 70-an ya. Jadi agak lumayan banyak nih Kiron. Ini juga kita coba untuk sisir.
Nah, mungkin nanti agenda ke depan Pak Yosi mungkin ada mencoba memberikan ide mungkin Pak Yosi. Jadi kalau ada partai-partai baru yang kemarin belum sempat mendaftar atau pernah sempat mendaftar tapi tidak lolos verifikasi, ini juga mungkin bisa kita buat ajang silaturahmi juga ya. Jadi dari awal sudah kita ingatkan. Jangan sampai ketika proses pendaftaran nanti berjalan eh, mereka kaget, terus bingung, terus ya masih banyak informasi yang belum tersampaikan. Kita tidak mau Bang Gilang hal-hal tersebut terjadi. Makanya kalau saya lebih menekankan kalau dengan kawan-kawan parpol, tolong dipastikan data sesuai. Karena kemarin kita juga mendapatkan informasi data yang tidak sesuai hanya gara-gara satu huruf Kiro. Jadi namanya misalnya Pak Yosi misalnya kan, Pak Yosi ini kan S-nya satu nih gitu kan, ataupun Y misalnya I-nya itu, tetapi diketiknya menjadi Y misalnya. Itu langsung tidak sesuai Bang Kiro, berpengaruh. Nanti kami sampaikan. Jadi hal-hal yang sebenarnya kecil kayak gitu itu bisa menghambat proses pendaftaran itu. Maka saya sampaikan penting. Ayo kita turun ke kawan-kawan partai politik. Di samping pentingnya hal-hal yang lain ya, pemutahiran data pemilih itu juga penting. Jangan sampai nanti ada yang disampaikan dari Bu Ita tadi kehilangan lah, jadi kehilangan hak pilih. Kita juga tidak mau karena hal-hal tersebut terjadi, karena terkadang masyarakat mungkin ini juga menjadi informasi bagi masyarakat Kabupaten Belitung, para teman pemilih, bahwa kalau datanya tidak sesuai, terkadang kita bukan tidak mau memberikan hak pilihnya, tetapi memang ada aturan-aturan yang juga tidak bisa kami langgar. Makanya kami sampaikan dari awal, edukasi dari awal, nanti Bu Meli juga bisa membantu hal-hal tersebut agar bisa tersampaikan ke masyarakat secara umum, agar pemilu di Kabupaten Belitung ke depan itu menjadi lebih baik lah daripada tahun 2024 kemarin. Jadi ya kita pengenlah terus berkembang karena demokrasi di Indonesia itu ya harapannya terus berkembang, terus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon terbaiknya. Mungkin itu Bang Kiro menjadi yang gagasan yang paling utama sebenarnya bagi kami adalah silaturahmi. Jadi tahun 2026 kita akan lebih menitik beratkan kepada silaturahmi untuk memberikan informasi kepada partai politik selaku peserta, kepada masyarakat, dan juga membangun komunikasi yang baik dengan unsur pemerintah daerah di Kabupaten Belitung. Mungkin seperti itu Bang Kiram. Ya baik, terima kasih Pak Ketua. Baik teman-teman pemilih semuanya, tadi demikian dari closing statement dari Pak Ketua, itu menandakan berakhir juga podcast kita pada sore hari ini Pak Ketua dan para anggota yang lainnya. Dan terima kasih buat teman-teman pemilih atas supportnya selama 2025 kemarin ya. Dan untuk rekap-rekap kegiatan yang telah terlaksana di tahun 2025 juga sudah kita upload di YouTube, dan silakan untuk di-like, dilihat, dan di-share, dan di-subscribe juga YouTube-nya. Dan terima kasih kepada Pak Ketua dan anggota. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan teman-teman pemilih jangan lupa untuk menjadi pemilih yang cerdas ya untuk selanjutnya. Terima kasih, demikian dari saya Kirom. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan dari pimpinan kami ada salah-salah kata, dari anggota dan ketua. Mohon dimaafkan. Kami akhiri ya Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.